Dia belum lagi menikah. Minta izin ndak bos sana kok sian namanya lah, kok putri keluar sama tadi apa yang makan-makan. Kalau lah berani anak bujang lain kawan daki anak awak lagi nak gadis ibu, majak keluar lah minta berani minta izin ke ibu, hati-hati lah ibu di sana capek ambil jalan. Nah capek pinte sabalun anyi sabalun ibu beko meneteskan air mata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim. Sadaqallahul azim. Ibu-ibu, para jemaah majelis taklim musala taqwa pawah yang dimuliakan Allah. Pertama dan utama sekali marilah sama-sama kita terlebih dahulu menyampaikan kalimat puji dan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam karena sampai di sore hari kita bersama-sama ibu-ibu kasadonya yang hadir, alhamdulillah masih diberikan nikmat kesehatan oleh Allah, kemudian nikmat kesempatan, juga nikmat kemudahan-kemudahan, sehingga di sore hari yang penuh berkah ini kita bersama-sama masih bisa hadir di musala kita ini untuk mengadakan pengajian tausiah kita. Lai siap-siap sadonya ibu. Alhamdulillah. Lai siap nek, mak. Lai siap. Ayah, kan tak ngantuk mak ya. Tapi beko sana-sana tak ngantuk ya. Alhamdulillah. Kemudian kita sampaikan salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan Al-Qur'an dan sunnahnya sebagai pedoman hidup kita bersama. Ibu-ibu, para jemaah yang dimuliakan Allah, kode ibu yang buka Quran boleh. Nah, jadi tadi dasar kajian tausiah kita Al-Quran surat An-Nur ayat 32. Ayat ini ibu itu bercerita tentang persoalan anjuran untuk menikahkan anak gadis atau bujang atau yang sendirian. Nah, ini ada suruhan ini. Allah merintahkan hendaklah ini sasarannya kepada wali nikah, ayah ibunya, kalau rasanya ada anak bujang yang gadis atau yang bujang yang layak untuk dinikahkan, sebaiknya segera nikahkan. Ya, segera nikahkan. Dan jangan sampai nikah ini, jangan ragu tentang persoalan kefakiran. Jangan ragu tidak makan gitu. Jadi kan kadang laki-laki kok bahan bini jual ini jual lah dia makan orang je bu. Ragunya
Beko jual apa dagang makan karajo ndak nyale. Tapi ini motivasi. Tentu ada tujuannya. Allah Subhanahu wa taala kalau menyuruh dalam Al-Qur'an itu pasti ada tujuan mulianya. Tidak mungkin Allah itu menyuruh yang tidak ada manfaatnya. Karena Allah Subhanahu wa taala menganjurkan. Nah, mari lihat dulu Ibu. Ya ayat kok. Ulang balik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayama minkum. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang atau masih sendirian di antara kamu. Berarti nikahkanlah, berarti ada satu orang tua. Nikahkanlah orang-orang yang masih sendirian di antara kamu. Berarti ini bisa berarti adalah kalau anak awak bujang gadis, mungkinlah layaklah pada saatnya segera nikahkan. Wassalihina min ibadikum wa imaikum. Juga orang-orang yang layak menikah dari hamba sahaya, baik dia yang laki-laki atau yang perempuan. Ini hamba sahaya ini kalau tidak ada sekarang mungkin kalau bapak ibu punya tanggungan yang mungkin ada pembantunya lah kan, yang membantu di rumah, yang bukan anak kandungnya tapi sudah dia bertanggung jawab. Makanya sama dia sehari-hari yang sudah layak mungkin dalam pengasuhannya, pengampuannya, baik dia laki-laki ataupun perempuan. Iyakunu fuqara. Nah ini, seandainya, nah jika mereka tuh fuqara, miskin, fakir. Jadi yang akan dinikahkan tuh, yang kita suruh ajak menikah itu, dia fuqara, dia fakir, yunihimullah, maka Allah akan memberi kemampuan, kekayaan kepadanya gitu. Iyakunu fuqara, sekiranya yang akan menikah itu dia fuqara, fakir, miskin, tidak mampulah dalam pandang awak, logika mata awak gitu. Kok nampak mungkin dia belum matang ekonominya. Nah, ini Allah menyampaikan. Yunihimullah, maka Allah akan berikan kekayaan kepadanya min fadlih, dari karunia-Nya. Wallahu wasi'un alim, dan Allah itu maha luas pemberiannya. Jadi rezeki Allah Ibu semuanya itu amat luas. Tidak akan berkurang kayak Allah walaupun diberikan, dikayakannya seluruh umat manusia, tetap tidak akan berkurang, masih maha luas. Ada di darat, ada di laut, di semua tempat yang kadang-kadang kita tidak mengetahui. Jadi Allah maha luas rezekinya. Wasi'un alim, dan Allah maha mengetahui akan kemaslahatan-kemaslahatan, kemuliaan-kemuliaan, kebaikan-kebaikan bagi hamba-hambanya. Jadi kau cerita dasarnya Ibu, ayat tentang motivasi menyuruh yang bujang gadis yang masih sendirian untuk segera dinikahkan. Jale keren sampai sih Bu. Nah, jale Bu, sementara. Nah, jadi ke arahnya kalau ada Ibu mungkin kabar minantu lah. Nah, ada kabar minantu itu dah kayak Bu. Anak gadis lah Ibu. Anak bujang lain. Jadi ini tambahan ilmu ya nih ya, tambahan ilmu kita. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Nah, di antara satu yang ini juga saya sering menyampaikan ibu-ibu di bagian-bagian ceramah saya. Nah, ini karena saya akan bergelik, saya punya tugas ini betul, Bu. Pak Penghulu Kua. Gitu. Nah, beberapa belakangan ini yang terbaru, Bu. Lah yang terbaru masih kita temukan ibu-ibu. Adik-adik kita yang mau menikah itu sudah positif ya, Bu. Kehamilannya, Bu. Itu tidak satu dua sekarang. Kita tidak menyabui sia orangnya, tapi ini yang terjadi. Dia kan sebelum itu mendaftar itu kan dia harus cek di puskesmas dulu.
pakai apa tuh Bu? Tespek itu beberapa kali gitu. Kalau kita mungkin bisa sering, bisa nih. Itulah yang perlu diantara satu yang harus waspadai. Dan ibu pasti awak sadari tidak ingin kota jadi itu. Dak niu awak do menikahkan anak gadis awak tanah punya waktu. Pada saat itu kita bersedih, Bu. Yang kita sampaikan. Ini kan heran kita, Bu. Mendaftar ke KUA, tiba ayah hamaknya. Kalau tidak ada masalah, senang nanti ya, Bu. Bahagia cerah awak, Pak Pengulu, Pak Kua, ya Bu. Lati bolo masanya kamu menikah nih. Senang nanti awak. Anak akan menikah menantu. Senang kita bermenantu. Tapi ini sebagian kasus ini, Bu. Kedatangannya itu bukannya berbahagia, tapi meneteskan air mata. Kenapa? Karena harus menikahkan anaknya yang sudah terlanjur melakukan hal yang tidak boleh itu, bahkan usianya masih sekolah. Ini sering kita tahu. Sadang masih sekolah, SMP, SMA, harus menikah. Saya yang jadi Pak Pengulunya, Bu, ini beberapa kali. Maka Anda ingin, maka perlulah ini sebagian kaji kita soreko, bagaimana wawasan ibu-ibu itu kita berikan terhadap pemahaman bagaimana pentingnya untuk mengarahkan anak kita kepada jenjang pernikahan kalau sudah patut, lah layak tapi wakatun. Kuliahnya lah, tamat mungkinnya nih ya, lah bakal rajonya kan, lah nampak bak kawan-kawan nyocok lah bahasa kini lah pacarannya, jangan lama-lama bana tuh. Kalau lah beraninya majak ke rumah kawan dakeknya tuh, atau ibu lah pernah menerima minta izinnya diajak pai keluar, tuh capek lah waspada tuh. Kan kini kan kalau dilarang, kini kan sama kini pai lah benar. Ini berani dia, Bu. Dia belum lagi menikah, manya minta izin tak bawa sana kok sian namanya lah, Bu. Kok putri keluar sebentar tadi mah, pai makan-makan. Kalau lah berani anak bujang lain kawan dake anak awak pergi nak gadis, Ibu, majak keluar lah berani minta izin ke Ibu, hati-hati lah Bu di sana capek. Capek ambil jalan. Nah, capek pinte sabalun anyi, sabalun Ibu beko meneteskan air mata. Nah, ini saya nyampaikan dulu. Lah jadi hati-hati. Di sini. Nah, beko akan kita pandu juga Ibu nih dasar Rasulullah, ini bagaimana mencari pasangan minantu yang sesuai dengan ajaran agama tadi. Dia hal modekolah kita tidak ingin hal ini terjadi karena semua kita tuh lah sepakat Ibu. Nah, ibu-ibu sharing tuh kalau mendoakan magia selamat ke orang baru menikah, apa ucapan selamatnya Ibu? Contoh menikah anak kawan awak, payuk beralek nah, salam. Apa doanya Bu? Semoga bahagia mendapatkan rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah. Lah Ibu paham maknanya sakinah, mawadah, warahmah itu? Sama arahnya itu. Itu kan sering ayat surah Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kebesaran Allah itu an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Allah ciptakan dari jenis yang sama sesama manusia ke pasangannya. Laki-laki pasangannya apa Bu? Perempuan. Nah, perempuan pasangannya laki-laki. Dan kini juga harus waspada Ibu. Nah, LGBT. Kau harus hati-hati ya Ibu kok. Kita sama-sama lah Ibu. Bagaimana sekarang ini persoalan dunia kini? Ya, Mak ya. Ada loh kini orang padusi suku padusi. Laki-laki suku laki-laki. Dan ikon pakar LGBT kok Bu. Rupanya bukan sejak kini lah, sejak zaman Nabi Lut.
Nah, makanya kan umat Nabi itu dibalian kan, bumi itu dihukum. Suka sejenis ini, kalau dia sesama lelaki, nah itu kan namanya kan bahasanya kan G itu kan, LGBT. Kalau bahasa agamanya itu liwat. Liwatun. Itu sama adalah orang yang homoseks tadi, Bu. Sesuka sama lagi. Itu sudah ada zaman dulu. Nabi Lut. Kalau sesama perempuan, itu kan lesbi namanya, Bu. Nah, itu kan tidak asing, tapi sana membacanya juga malih, Pak Ibu. Yang mana menyabut istilah malih, Pak itu. Lagak tidak enak gitu, menjijikkan bahasa. Menyebutnya aja kita tidak mau, Bu. Malu, saya pun malu sebagai yang tahu kan. Tapi ini harus disampaikan. Sesama perempuan, sihak namanya bahasa Arabnya, Bu. Jadi liwat, sihak. Ini perbuatan tercela yang sekarang sudah kita lihat, Ibu. Di media sosial, Iko juga harus hati-hati terhadap anak-anak awak, Ibu. Kalau dulu dake nyojo kawannya sama laki-laki atau sama pedesi, ndak curiga banawak dulu. Itu dulu. Tapi kalau kini salah padake itulah mulai harus wak batanyo-tanyo sekete, Bu. Kama pai jenyo, kama makan nyoba duojo kan, dake bananyo, itu setidaknya kita harus juga super, setidaknya wak lebih waspada, Bu. Jangan sampai beko terjebak anak wak kepada pergaulan sesama jenis ini. Nah, makanya ayat menyampaikan tadi, di antara tanda-tanda kebesaran Allah itu, dia menciptakan pasangan yang berbeda dari jenis yang sama tadi. Diberikan laki-laki perempuan. Apa tujuannya? Tujuannya 3 tadi, litas kunu ilaiha. Yang pertama tadi litas kunu, kalau namanya sakinah. Apa sakinah itu? Diberikan ketenangan, rasa tenang. Kunu itu kan sakin itu kan rumah, jadi dari tampai awak yang bisa bernaung di sini. Litas kunu ilaiha, sakinah, diberikan rumah tempat atau keluarga yang memberikan tadi ketenangan batin. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Diberikan rasa dalam keluarga itu nanti ada rasa kasih, rahmah, rasa sayang. Ikol yang wa'arakan. Apapun keluarga yang kita bangun, termasuklah kita ibu yang sama berumur ini, kita selalu berdoa bagaimana rumah tangga kita mudah-mudahan sampai akhir hayat diberikan sakinah, mawaddah wa rahmah. Kecuali ibu-ibu berpisah mati, Bu. Ya, itu tidak bisa lah, Bu. Itu kan bukan urusan kita. Tapi selagi masih ada pasangnya hidup, kita berharap mudah-mudahan yang kalau berpisah tuh hanya kematianlah yang misalkan kita. Bahkan kemudian ibu, karena sekarang ya, saya juga berpengalaman melihat, kita coba melihat kasus perceraian di pengadilan agama tuh, ternyata yang bercerai itu tidak hanya pasangan yang muda-muda, Bu. Termasuklah seumur-umur ibu-ibu kok, umur, Bu, ya, yang juga bercerai. Di karirnya tertinggi, Bu, terjadi perpisahan. Apa inilah yang harus kita hati-hati. Jadi tidak menjamin besok ini rumah tangga kita yang sekarang kita anggap ini baik-baik itu, Bu, akan diterpa terus persoalan. Namanya rumah tangga itu kan bagaikannya kapal berjalan balaya, Bu, ya. Makin tinggi jauh ke dalam samudra itu, ombak makin gadang. Nah, ada yang ibu yang sekarang bercerai dia pada sudah pensiun gitu. Lah pensiun baru bercerai. Konsultasi sama saya, Bu. Ini seorang bapak tua nih, jawab pelajaran ibu nanti ada ibu. Ada, Bu, seorang bapak yang tua datang pada saya, dia mengeluh, Bu. Saya buatinya kan. Dia sudah pensiun, lah tua, lah sakit-sakit. Istrinya ini masih kuat, bahkan dinas masih punya jabatan tertentu lah, Bu. Nah, di suatu instansi gitu. Mengadu dia. Pak Kuanya gitu kan. Yang menyampaikan ceritanya, nah itulah. Dia ingin bercerai gitu. Karena apa? Karena tidak lagi mendapat perhatian dari istrinya ketika lah pensiun. Tidak diperhatian lain, tidak diurus lain. Ini yang terjadi, Bibu. Nah, lah pensiun lo mako. Jadi titil habis ya.
Piti lakati. Ya Bu. Ibu jangan mau itu nak Bu. Nak boleh dah Bu. Lah. Karena lah masuk udah bujang dulu waktu gagah nak. Piti sarang banyak. Masih kuat mencari. Awak sangat sayang kayaknya. Beko lah tu lah gayanya lah sakit-sakit. Ibu nak peduli lah kuah-kuahnya ini. Hanya tiap pagi kan. Lah. Jangan sampai tadi tu. Sakit ini lah. Jangan itu nak. Nah, ikut contohnya yang bagian yang kalau nyoba bagaji, ada yang mungkin yang lah mengalih, biasa mengalih kuat, kini tidak salah lah kurang. Kalau boleh bertanya ke ibu, lah kasih aja lah tuh, udah Bu. Nih, itu yang kita harapkan jangan sampai terjadi. Mengadu aja. Lah, mengadu kan jadi ada kisahnya Bu. Lah, mengadu di hari ini menyampaikan itu. Kita berikanlah saran sabarlah dulu Pak. Mungkin ada sesuatu yang terjadi, mungkin ibu kau sedang lupanya kan, tetaplah berusaha dake-dake dan penting mohon pertolongan pada Allah. Beberapa hari belakang tibonya boleh Bu. Tibonya mengalah Bu. Minta izin menikah yang baru. Karena tidak tahan lagi Bu. Karena sampai nanti disia-siakan oleh suaminya bertanya kalau mau itu kau seandainya bapisah baanyo Pak Kuat. Tidak tahu nyelai karena tidak diurus Bu. Sehingga akhir cerita dalam rumah tangga telah akhirnya terjadilah perceraian Bu. Cerai berarti ditinggallah Pak yang gak ikut seorang kok. Tinggalnya seorang. Tentulah bisa Bu pahami. Sudah tuh besoknya akhirnya dia juga mungkin diberikan jodoh oleh Allah. Nah, diberikan jodoh. Siapa jodohnya Bu? Yang jauh lebih muda dari ibunya itu. Nah, untuk musanya Bu, itu serah ibu. Nah, jale. Dan akhirnya Bu, kita laksanakan pernikahannya. Saya yang melaksanakan akad nikahnya Bu. Nah, dari perjalanan hidup ini. Jadi artinya Bu, kalau Ibu tinggal apa yang lah tua itu Bu? Lah, tapi enggak. Kalau pensiun laku Ibu. Kalau enggak pensiun enggak ada laku lah deh. Oh lah. Oh mantun. Tapi belum tahu juga lah deh Bu ya. Jadi Ibu yang dimuliakan Allah, artinya rumah tangga yang jalan kini, yang pertama kita mari berusaha tentunya Ibu. Berusaha bagaimana terus jago. Kita jaga saling kuatkan, saling melengkapi tadi. Kalau ada persoalan saling bersabar, karena ujian itu tidaklah berhenti sampai sini. Bahkanlah tua pun, bahkan ujian lebih berat. Bisa dia. Kadang berdebat masalah anak ini. Anak berdebat biaya anak. Kecayanya sekolah anak kamari, kecayanya amaknya kamari, termasuk menentukan jodoh. Nah, ada ayah dan ibu, terjadi persoalan karena menentukan pilihan jodoh anak. Nggak sayo berdua gitu. Sehingga buat pusing anak jadinya kan. Di sini kalau mereka menyebabkan bagian-bagian persoalan pertingkat rumah tangga. Mungkin juga kita sampaikan Ibu, juga yang terbaru ini kemarin belum lama ini Ibu. Calon suami datang kawa menyampaikan dia ingin menikahi seorang perempuan, ayah amaknya tidak setuju sama sekali Bu. Anaknya saling mencinta Bu. Nah, bisa ayah amaknya tidak setuju. Itulah gambaran persoalan-persoalan di KUA kan. Anaknya padusi ingin, tibalah laki-laki Bu. Tibonya jom mama nang padusi. Itu mama padusi kan, mama kan yang menyampaikan. Lama bercerita. Saya juga tanyakan itu ibunya tuh. Sempat saya telepon di situ. Komunikasi. Akhirnya saya pun sampai akhir kata tidak berhasil meyakinkan orang tuanya. Tetap dia teguh. Kalau kabar laki itu, dialah, pailah uruslah sendiri. Jangan mama jalannya sampai ke sini. Ini gambaran. Nah, karena itulah Ibu yang dimakan Allah juga pada kesempatan yang baik ini. Nah, sesuai ayat tadi, kita minta waktu. Yang pertama dulu Ibu. Nah, tadi apa konsep ayat menyampaikan? Sekiranya ada anak-anak kita yang gadis bujang, yang nampaklah layak, lah ada kawannya atau lah boleh sampai kini pacar bahasanya Bu. Kita harus Ibu hati-hati, kalau bisa disegerakan, arahkan dia kepada jenjang pernikahan Bu. Makin lama pasti makin tambah banyak dosanya Bu.
Mulai kini awak payah mengontrolnya. Dulu bisa ibu kontrol anak-anak ibu tuh. Kalau nak pulang bisa dia pulang. Kini dari rumah pun kita payah mengontrolnya. Karena HP dia di kamar aja tidak tahu kita kerjanya. Bisa dia video call ibu. Tidak bisa urus. Itulah yang menyebabkan sekarang fasilitas sulit kadang-kadang atau mengontrolnya itu. Sehingga anak-anak kadang-kadang terlupa, terjadilah hal-hal yang tidak kita inginkan tadi. Nah, maka dari itulah inilah pada ayat menyampaikan wa angkihul ayama minkum, maka nikahkanlah. Maka disuruh ibu, kalau ada anak-anak nembujang gadis, lah layak rasanya, lah bakawannya, jangan lamu-lamu. Itu pasalnya ya. Nah, kok kabar tunangannya apa capek je lah, ini lama-lama nak tunangan. Kalau lah tunangannya anak awak atau anak uni awak, kalau lai uni lah menantu nih, halo lai. Orang kadang anak baru. Iya, memang tahu sekarang. Kini orang muda-muda kini, Bu. Nah, kini kan saya kabak kuat tuh. Kita lihat ini orang tuanya masih muda, tapi lah menantunya. Karena dulu capek menikahnya, ayo ya. Nah, gampang. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Maka ketika ada tadi hasrat, keinginan dari calon menantu awak untuk berkeluarga, nah, atau ibu punya anak laki-laki ingin mencarikan jodohnya, maka ibu harus perhatikan. Ini sebagai orang tua kita ini punya peran. Ibu, bapak punya peran yang harus dijalankan bagaimana terbaik untuk anaknya itu. Jadi tidak dipelapih habis jangan awak ikonya maknya. Walaupun kini dikata anak waktu yang kamu memakai anak awak, tapi ibu-ibu harus punya nasihat, punya kontrol, punya pendapat terhadap kebaikan anak-anak waktu di masa depan. Ibu pasti tidak ingin nak. Si aja ibu-ibu kau yakin seminggu anak ibu menikah, ini ibu pacarannya seminggu sudah tuh. Nah ini awak. Malu ibu ya. Nah, tapi itu terjadi kini. Nah, kamu sampaikan. Jangankan seminggu, Bu. 1 hari kita pernah sampaikannya, Bu ya. Sehari menikah. Ada yang 3 hari selang beralek pernah kita sampaikan tuh. Baraka malu abeko tuh. Seminggu nikah anak wa minantu, rupanya minantu pai dari rumah. Seminggu sudah. Nah, karena itu ibu punya peran, punya nasihat sebagai orang tua, apalagi ayah, dia kan punya hak, kalau pada sih punya hak wali itu. Kewalian ayah itu adalah hak mutlak ayah selagi ayah masih hidup. Ayah nih yang berhak menikahkan anak gadisnya, dan itu tidak boleh pindah sembarangan ke orang lain. Ini kan ada juga ibu. Anaknya mau menikah, ayahnya tidak setuju, kan? Tidak setuju dengan alasan tertentu. Maka dikeciannya pindah ke abangnya, tidak bisa. Tidak setuju ayahnya Pak Kua, abangnya leka menikah, tidak bisa. Gitu. Karena ayahnya masih hidup. Kadang Bu, tidak bisa ayahnya, apanya lah ya di ayah tidak bisa. Tidak bisa sembarang itu, perlu dipariso dulu Bu. Kalau kami di KUA, painya kan, mendaftar nikah, kita periksa walinya, ternyata walinya ini yang paling berat ayah itu tidak setuju. Tidak bisa capek-capek diganti ke abangnya atau apanya, dipariso dulu. Masalah ayah kok tidak setuju Bu. Ayah ini, kalau betul dia tidak setuju juga Bu, jalannya ada jalan lain. Maka anak itu nanti menempuh jalur namanya menggugat ke pengadilan agama wali enggan namanya, wali adal. Tidak bisa langsung. Iyalah, mau tanya Bu. Karena ayah itu nampunya kan, mah bebas sembarangan kan. Karena wali. Sebab lah Bu, nikah itu tidak sah kecuali dengan wali yang sah. La nikah illa biwaliin wa syahidai adl. Nah, tidak sah nikah dengan kecuali dengan adanya wali yang sah dan saksi yang adil, nanti 2 saksi yang adil. Jadi si yang sah, kalau ayahnya tidak setuju, nah ini kan ada juga sekarang Bu, ibu-ibu ini memasukkan data ayahnya karena sudah berpisah dengan ayahnya. Lagi ibu coba kena berpisah dengan ayahnya, lah bacara ibu, walaupun ibu berpisah ada sebagian nanti kasuak tahu, tidak boleh. Nah, yang anak punya ayahnya, tidak bisa ibu ngatur. Harus agak tahu ayahnya. Ada pula sekarang beda Bu.
Yang pertama iya Bu, kalau Ibu tahu ayahnya. Cari aslinya loh. Iya, itu tadi pengadilan. Kalau bawaki lain cerita Bu. Hah? Apa? Kalau bawaki ya boleh ya. Bawaki kasih aja boleh ya. Kok ayahnya enggak setuju? Kalau tidak betul-betul setuju, Bu. Pertama kan coba tanpa jalan musyawarah dulu. Mbak aku tidak setuju. Tapi ayahku berhak menggunakan haknya, Bu. Kalau dia tetap tidak setuju, maka jalannya anak menggugatnya ke pengadilan agama wali adal. Kalau diputuskan pengadilan agama wali adal, baru boleh wali hakim menjadi wali anak, Bu. Wali hakim. Nah, tapi proses pengadilan dulu, Bu. Tidak bisa langsung-langsung. Kalau ayahnya tidak setuju, dinikah di abangnya tanpa tadi ayahku setuju tadi, nikahnya tidak sah. Karena abang ini tidak berhak jadi wali selagi ayahnya masih hidup. Nah, berarti abang kau mengambil kok hak ayahnya secara tidak benar. Nikahnya tidak sah. Kalau nikahnya tidak sah, pergaulannya sama dengan berzina, Bu. Maka tidak bebas, Bu. Nah, jadi itu tadi, Bu. Ayah itu kan punya, jadi makanya, Bu, yang punya anak kan ayahnya lah. Yang berhak jadi wali, ayah kandungnya. Ayah ini tentu dia bisa gunakan haknya. Mau setuju atau tidak kan dia punya hak. Nah, tapi sebaiknya kan ayah itu kan musyawarah dulu kan. Maka ada sekarang, Ibu, kita juga berapa kali menikahkan anak yang menggugat ayahnya ke pengadilan karena ayah ini dianggap wali adol, wali enggan, tidak amuh menikahan. Siapa walinya lain? Beralih ke wali hakim sesuai putusan pengadilan agama. Hah? Iya. Artinya pengadilan hakim memandang anakku berhak bisa dinikahkan. Nah, berarti kalau lah putusan pengadilan kan surah agama yo hukum negara awak kan lah beralih ke wali hakim. Nah, kalau lah wali hakim beko enggak bisa hanya apa lah ya. Itulah. Enggak bisa lah ya. Iya. Itu namanya tidak resmi, Bu. Ya, itu kan menempuh jalan yang salah tuh. Itu jalan sasek tuh, Bu. Kalau lari tentu tidak ada buku nikahnya, Bu, tidak resminya. Nah, jadi dalam ilmu kita, Bu, baik secara agama, nah makanya tuh, Bu, nikah itu ada aturannya, Bu. Wali yang penting wali yang berhak. Nah, ada urutannya. Kalau ayahnya lah meninggal, baru boleh abangnya, saudaranya. Kalau lah meninggal, ya, Pak ya. Nah, kata urutan wali itu, urutannya pun yang salah-salah, Bu. Ada kini mangga kan meninggal ayahnya, barabui abang jawabnya jadi wali. Nah, itu ada urutannya, Bu. Kecapanya apanya, kecapanya apanya. Yang batu kalau ayah meninggal, urutan berikutnya adalah abangnya. Paman kok urutannya yang kejauh lah, masih yang ke-8 atau ke-7. Pertama ayah dulu, ya. Tidak ada ayah kakeknya. Nah, kakek dulu. Anggui dulu, Bu. Kakek dulu. Kakek pada apa lah? Nah, kakek beko baru saudara kandung. Ada saudara kandung, saudara si ayah. Nah, ya. Baru nanti kakek barulah beko urutan berikutnya kepada pamannya tadi. Itu ada urutannya, Bu. Nah, selagi urutan yang paling berat di atas itu ada, lun boleh yang di bawah lain. Jadi wali nikah itu bukan pilihan sia yang ada. Tapi wali nikah siapa yang paling berhak? Nah, itu ceritanya, Bu. Jadi tidak sia nado dah, Bu. Makanya Pak Koko dia berperan memeriksa, Bu. Kami memeriksa. Memeriksa siapa wali yang berhak. Tidak sia nado, tidak sia sembarang, Bu. Siapa yang paling berhak? Kalau sia nado mereka bebas mereka, Bu. Tidak setuju ayahnya, abangnya mereka kan siapanya apa? Enak mau itu. Tidak seperti itu. Nah, ini juga ilmu bagi ibu. Ibu-ibu juga yang paling tahu tentang anaknya. Termasuklah nih, Bu. Oh, Bu. Ada cile, Bu, yang perlu ibu ini khusus ibu. Kami juga sarankan. Nah, dalam beberapa kali kasus, Bu, kita temukan, kita dapat data anak ini sudah hamil dulu, Bu. Ini kan termasuk, Bu. Kalau anak itu anak zina, Ibu, ya. Dulu ayah ibunya berzina sebelum nikah. Anak ini kan karena perzinaan.
Walinya tidak boleh ayah biologis itu, Bu. Walinya wali hakim. Tapi yang terjadi sekarang, kita dapat data informasi anak ini karena perzinahan dulu, ayah ibunya tidak mau mengaku. Dekat Pak Kua nih maksudnya boleh. Nah, yang paling tahu sebenarnya itu ibu-ibu. Nah, makanya Bu, kalau nikahnya itu kami lihat, Bu, indikasi itu biasanya kalau kami, Bu, sebagai pemeriksanya itu dipanggil ayah ibunya ke kantor. Dipanggil yang mengaku langsung ada juga. Itu kalau dipanggil itu lah ruangan tertutup, Bu, kan. Nah, ini berbentuk banyak yang mengaku, Bu. Tapi ada juga yang tidak mengaku. Kini tidak mengakunya doh. Ayahnya lah, Bu, ayah maknya. Anaknya kan tidak tahu doh. Berarti ayahnya nama kondoso jual maknya. Ya orang tuanya lah, kenapa tidak dia ngaku? Nah, jadi Ibu, kalau Ibu tahu tetangga yang lain, saran kami Bu, silahkan berbicara dengan kami di KUA, Bu. Nanti kita proses secara lebih rahasia, Bu. Iya. Ibu sampaikan ke kami di KUA, Bu. Biar bisa. Nah, kami yang memproses memanggilnya. Panggil orang tua tuh, lihatnya lelok. Dijalin lah beko, kalau apa aja malah menikah, tidak sah. Sama berzinanya. Lebih rancak, kini perbaiki akad nikahnya. Apa ibu siap jawab menanggung dosa turun-temurun? Nah, dan cara kami lah tuh, itu kan sekolah kami. Biasanya ibu, sebagian Bu, itu mengakui itu. Nah, kita proses akad nikahnya. Ya. Ya namanya malu lah Bu. Nah, namanya malu kan. Nah, itu enggak tutup kemungkinan di mana siapa saja, Bu. Iya. Mungkin enggak tahu ku atau Bu. Kita enggak sampai ke KUA tuh. Kalau KUA itu dia berbeda, Bu. Ijab kabul. Nah, wali hakim ijab kabul dengan orang tua tadi itu berbeda lafaznya, Bu. Bagi yang tahu kan. Lafaznya anak karena perzinahan, lafaz anak yang tidak karena perzinahan itu berbeda ijab kabulnya, Bu. Anak karena zina ini tidak pakai binti, Bu. Ada binti disampaikan. Sebutnya namanya gitu. Karena secara agama, ya Bu ya, dia hanya punya ibunya. Kalau bekota tulis misalnya situ terserah tuh, Bu. Ya akad nikah itu kan agama tuh. Tidak bisa dimainkan. Nah, maka situlah Pak Koa yang mengawasinya, Bu. Nah, kini kan itu, Bu. Saya beberapa kali menikahkan ini, Bu. Anak karena perzinannya, Bu. Nah, sudah pengalaman, Bu. Nah, artinya bagaimana kita tuh siasat kami di KUA, bagaimana rahasia ini tidak melebar, akad nikahnya terlaksana dengan baik. Nah, itu ini. Kalau misalnya ayahnya juga jadi dia anaknya menikah, diwalikan kepada orang lain. Boleh, itu berwakil namanya, Bu ya. Wakil wali, kalau orang tua yang tidak bisa di luar daerah atau di luar negeri, dia bisa berwakil wali. Dia datangnya ke KUA setempat. Nah, kalau lagi tentu di KJRI-nya kan, datang situ. Dia ikrar wali taukil namanya. Dia menyampaikan ikrar ucapan berwakil wali ke penghulu atau KUA di tempat anaknya mau nikah. Ada suratnya, Bu. Nah, tapi suratnya berwakil. Dulu bisa pakai telepon, kini tidak bisa lah. Kalau kini ada surat resmi di KUA setempat. Contoh di Kalimantan, ayahnya tidak bisa pulang, anakku menikah lah ditentukan harinya. Baik ke KUA Sinan, kecian di Sinan, awak akan menikahkan anak di Pasaman berwakil. Dia kok dipakai Pak KUA. Kalau suratnya surat taukil wali nikah namanya. Surat itu bakal dikirim ke KUA setempat. Harus sebut di kami data file bersihnya tuh, Bu. Jadi jangan ragu ya, Bu. Ya, kalau itu bisa tuh. Kalau berwakil bisa. Tapi kalau di luar negara tidak setuju tuh panjang prosesnya, Bu. Tidak bisa kini lah, Bu. Harus surat resmi. Nah, jadi berwakil wali kini, Bu, harus ke KUA setempat. Ada suratnya diketahui oleh KUA setempat. Ada beko format belangkonya, Bu. Itu salam di tempat ini ya. Itu wakil luar, tapi wakil ditampilkan nikah salamnya, Bu kan. Nah, Bu,
Kan kini akad nikah tuh kan bantuannya kan murah-murah tuh. Ibu pernah mencari akad nikah nak? Ada yang sampai sejam ibu. Nah, kan pengalaman tuh. Ajab kabul tuh saya pengalaman dari yang setengah jam, ada yang lama-lama, bahkan ada yang ditukar jadi ibu. Nggak mampu aja deh ibu ya. Tukar leh. Kasih farkan. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah, balik ke situ tadi melihat. Nah, yang pertama tadi tentu ibu-ibu untuk nanti ya memilih pasangan minantu anak, baik anak laki-laki mencari calon menantu padusi atau padusi mencari laki-laki, itulah diajarkan di Rasul ba'a cara menceleknya, Bu. Hadis Nabi mengecean tungkahul mar'atu li arba'in. Kan hadis populer kau. Dinikahi perempuan itu lihatlah 4 tadi, Bu. Kau jangan lupa kau. Nah, baik ibu kau mencari minantu, sarankan anak pareso yang pek kau. Boleh dilihat itu. Yang pertama apa yang dilihat? 5 lihat. Boleh dilihat dari segi kekayaannya. Iya, boleh ya, Pak ya. Lah. Nyo dompet beko nih. Sampai sudah lo deh, Bu. Dengar lo. Lah, dengar lo. Ini gimana sabar ya, dengar dulu. Nah, hadisku sampai sudah ini ya. Tungkahul mar'atu li arba'in, kalau kau menikah perempuan, lihat 4 ini. Ibu kau minantu, cari aku. Yang pertama boleh dilihat 5 lihat hartanya. Yang kedua wali jamaah lihat rupa gagah cantiknya. Boleh, wajar. Yang ketiga wali hasab lihat cari orang tuanya. Nah, anak sianya, karena kan biasanya ayah ciciran atuk itu jatuhnya kah? Baliman. Elo indah ayah maknya, boleh kita lihat. Yang keempat walidiniha, cari agamanya. Nah, lalu ditutup hadis itu, fasfar bizatiddin, maka utamakanlah melihat agamanya. Taribat yahdaka, kamu akan selamat. Nah, ini kan itu kanlah apa tuh, Bu? Wak cenong mato kana ranca, enak, cenong selero kana lama ya, Bu ya. Iya. Kok dapat ya, Bu ya? Lah. Nyawa ya. Nah, jadi makanya Ibu, yang utama tadi itu adalah faktornya itu adalah cari agamanya. Nah, kalaulah semayangnya lah taat. Lah, kok kurang-kurangnya pitihnya, Bu ya? Kok kurang kemampuannya lah, itu utama dulu yang diutamakan, Bu. Boleh Ibu cari, kok kayunya boleh aja Ibu cari, tapi enggak itu yang utama. Gagah cantiknya boleh waktu itu, karena akan senang Ibu, kalau dia gagah minantu lainnya, itu senang nanti enak. Tak. Iya. Nah, jadi itu Bu, apa maksudnya? Agama itulah yang akan kekal, Bu. Yang kekal ya. Nah, nyokayo, Bu, inyo kayo, lakarajo, tapi nak semayangnya dong. Amu ya Bu tuh. Itulah punya perawat nasihat kanak. Nah, kalau beko kau udah kayo harap itu bisa orang kayo dalam hitungan sakijok mato bisa miskin. Orang rancak sakijok mato bisa buruan. Ya Bu. Rancak itu kan di wajah letaknya. Nah, masanya kenapa malati kompor tu beko? Hitam muka tu sadonya rancak jolai. Itu kira-kira Bu artinya. Yang kekal itu agama tadi. Dia beragama, karena orang beragama Bu, insya Allah Bu ya. Dia iman takut ke Tuhannya. Dia akan menjaga sebagainya. Jadi itulah tadi peragama. Jadi itulah utamakan dulu cari Ibu. Jangan bekawa Ibu takicu artinya terpedaya paling masa dunia ini. Wak cali ya nyo ke rumah bau to rancak ya nih ya. Fortune rancak. Ini awak melamar nak uninya kan celek otonya rancak di mana kerajo nak itu. Oh ya ndak ada. Jadi dicapai lah surah baik ngaris saja. Itu kan ndak batu atau Bu. Nah. Tentu iya Bu.
Ndak ada yang mengawasi kebenaran agamanya, melanggar aturan yang pada pun ndak punya buku resmi. Ya, Bu? Hah? Ba mengecek sahnya. Ba mengecek sahnya wali kadang ndak jaleh tuh kan? Nah, itulah kini Bu, orang yang memilih jalan yang di luar kawah tuh orang yang sasek tuh. Yang bermasalah tuh, Bu. Nyalah bab ini nambah cik lagi. Boleh, Bu, nambah satu lagi poligami kan ada aturannya izin poligami, lelok dulu kan. Urus surek-sureknya. Itu kan memang belakang kok, Bu ya. Kini kan masalah kami belakang kan masalah. Memang belakang. Nah, bahkan itu habis biaya banyak lo tuh. Nikahnya siri. Membayarnya banyak. Jutaan. Itu enggak ada tuh. Itu alasan kalau kami di kawah itu alasan sasek tuh. Sasek. Awak niatnya elok. Kenapa enggak ditempuh jalan yang baik? Resmi di KUA dapat buku nikah langsung. Kalau nikah di KUA gratis lah nikahnya, Bu. Enggak bayar nikah. Kalau di KUA kan enggak mampu gitu. Dapat buku nikah. Secara aturan negara awak ada aturannya, Bu. Terlindungi kan? Kalau ibu nikah siri anaknya beko, lahir cucu beko, sama kan diurus akte kelahirannya kayak. Nah, alulnya beko cari itu keabsahan nikah, Bu. Yang memastikan siapa wali nikahnya. Siapa wali nikahnya? Tunjuk-tunjuk sembarang orang. Berarti tidak sah nikahnya. Berarti berzinanya. Kalau kau berzina model kabau saja, mana kayak itu? Lah, jadi itulah Ibu. Mungkin yang dapat kita sampaikan dengan harapan kajian-kajianku ini penambah wawasan Ibu sadonyo karena masalah nikahku akan kita alami terus, Bu. Baik rumah tangga Ibu, baik beko Ibu kawan minantu sampai nanti akhir hayat kita akan sampai di situ. Nah, pesan apa, Bu? Pesan saya sebagai mungkin usaha adik ini mungkin sebagai juga Pak Penghulu di KUA mencari pengalaman ke Ibu. Walaupun Ibu sudah berumur sekarang ini, tetaplah Bu, tetap baik-baik Ibu menjaga bagaimana berusaha menjaga rumah tangga kita ini dengan sebaik-baiknya, Bu. Nah, yang apa-apa karena tidak apa-apa ada siko, tidak kita baca. Tapi yang Ibu tetaplah menjalankan tugas bagaimana menjadi seorang istri yang baik bagi suami. Nah, istri solehah itu Ibu kan tahu nak, ciri-ciri istri solehah. Kalau disuruh adik suami, patuahnya Ibu ya. Setiap diperintah suaminya, istri solehah itu tidak taat. Satu. Kemudian istri solehah itu pada saat dia dipandang oleh suaminya bisa menyenangkan mata suaminya. Nah, makanya boleh tidak keluar aja matanya makanya ya. Gue senang waktu udah waktu pulang, paniknya tanyo, kemangannya kan? Nak makan udah tanyo selalunya tuh. Sekali-kali tanyo apa kalau dimasaknya itu contoh sederhana kan? Jadi istri solehah itu adalah setiap saat dilihat saja baru oleh suaminya senang hatinya. Pulang udah ini, panik di kantor, panik di Karajo, pulang nampak orang rumah, inilah taubat hatinya. Satu. Nah, dilihat senang mata suami, diperintah patuh. Yang ketiga, setiap saat diberikan rezeki oleh suami, banyak atau sedikit, pandai-pandailah Ibu berterima kasih. Nah, ini terima kasih nak ketika banyak fitih loh. Wah sudah lo nih cik ke, tapi selesai dulu. Nah, pandai berterima kasih. Nah, sadang banyak fitih udah diagih alhamdulillah, sadang sakit sabar, pandai terima kasih. Makasih dah. Rajin-rajin maka rajoleh dah. Nah, jangan lo disuruh udah masak lah suami kan ada fitih. Yang terakhir. Nih, yang terakhir istri solehah itu kalau suaminya tidak ada di sampingnya, dia pandai menjaga dirinya. Lah, tidak dia mau pula berselingkuh, Bu. Mengajak laki-laki lain bercerita, ya, Bu ya. Udah merantau Jawa mencari pitih. Awak apa pula kerajo kan? Jadi pandai dia menjaga dirinya, kehormatannya termasuk menjaga harta suaminya. Nah, jadi pitih udah rumah, tidak bebas sama kain, tapi tetap komunikasi. Apa nih? Jadi iya. Iya nih. Sama Karajo lah ya.
Iya. Awak punya pulang mau iya ya. Awak pulang ke rumah karena kalau ada dulu lagi ya. Mana mencari tangan ngalah ya. Iya. 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 Jadi ya. Jadi Ibu, ini itu kan menyesuaikan. Iya ya. Menyesuaikan ini ya, menyesuaikan artinya itu pesannya bagaimana istri itu betul-betul melayani suaminya dengan sebaik-baiknya. Nah, sesuai dengan tentu kemampuan dan kepatutan tadi. Nah, kalau berharap ya sama pulang, tunggu di rumah tentu tidak mungkin kan. Tapi bisa lo bentuk lain, ini lebih tahu ya kan. Nah, jadi bentuk lain ya, cara bentuk lain. Nah, artinya bagaimana Pak rumah tangga kok menjadikan betul-betul akur, mesra gitu. Ibu tahu apa yang diinginkan suami. Jangan ibu yang tidak ingin suami. Nah, itulah kita. Lah berbuat kalau lah maksimal ibu tidak akan ditinggali waktu itu insya Allah kan. Nah, mudah-mudahan. Kalau maksimal suami, ibu pun tidak akan menggugat suami untuk cerai. Nah, itulah kita berusaha ibu ya. Yang namanya godaan gangguan itu pasti akan ada tarik. Nah, jadi bagaimana ibu? Kita berusaha dan berdoa mudah-mudahan rumah tangga yang kita jalin kok selalu disatukan oleh Allah, tidak hanya di dunia kok sampai nanti di akhirat di surga. Amin ya rabbal alamin. Itulah dulu ini ya, lahirlah Mas Anjo kan. Ini itu sajalah dulu yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan di lain waktu bisa kita sambung. Kita akhiri subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.